G30S 1965. Pengakuan Al-Gojo PKI Abdul Malik di Kediri. Tragedi kemanusiaan, peristiwa gerakan 30 September 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia dan para simpatisannya menyulut pembunuhan di Jawa dan Bali hingga menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Para Al-Gojo muncul sebagai eksekutor untuk membunuh para anggota Partai Komunis Indonesia atau mereka yang dicap sebagai PKI. Salah satunya adalah Abdul Malik dari Kediri, yang merupakan seorang komandan Peleton 3 dari organisasi Ansor. Mengatasnamakan dendam pribadi, keyakinan, dan tugas negara, para Al-Gojo tadi menghunus senjata mereka dan membunuh mereka yang dicap PKI. Mayat-mayat korban dibuang begitu saja ke beberapa tempat seperti jurang, sungai, atau luweng. Sambil membawa kelewang, pada siang hari Abdul Malik memimpin sekitar 100 pemuda Ansor dan berjalan kaki dari lapangan alun-alun kota Kediri menuju Kelurahan Burengan pada 13 Oktober 1965. Sasaran massa ini adalah kantor Partai Komunis Indonesia yang berjarak sekitar 3 km sebelah timur pusat kota Kediri. Seketika, beragam senjata berkelebat menghunus anggota PKI yang sedang berada di kantornya. Beberapa anggota PKI terjungkal, sedangkan lainnya berhasil melarikan diri ke utara. Kantor itu mereka bakar hingga ludes. Abdul menuturkan bahwa peristiwa siang itu adalah awal kegiatan dirinya membunuh anggota PKI di Kediri. Abdul dan masanya tidak melakukan itu sendiri. Terdapat beberapa kelompok lain yang terdiri atas santri berbagai pondok pesantren. Tak hanya itu, juga terdapat para anggota Ansor dan Banser berjumlah puluhan ribu orang. Pada hari itu, mereka semua bersama-sama serentak melakukan penyisiran terhadap markas-markas PKI di Kediri. Sebelum melakukan aksinya, massa mengikuti apel siaga yang dilakukan di alun-alun kota. Apel dipimpin oleh Syafi'i Sulaiman dan Haji Thoyib, yang merupakan dua tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka di Kediri. Mereka menyatakan PKI telah menginjak-injak agama Islam dan hendak menumpas kaum muslim di Indonesia. Dari pernyataan tersebut, mereka memberi instruksi kepada para peserta apel untuk menumpas PKI. Tidak hanya membakar bangunan kantor Partai Komunis Indonesia, kelompok Abdul dan massa lainnya juga turut membunuh anggota PKI. Di desa-desa, mereka membunuh anggota PKI dan orang-orang dicap sebagai PKI. Salah satu lokasi yang menjadi tempat pembunuhan adalah sepanjang pinggiran Sungai Berantas. Kepala para korban dipenggal dan dibuang di sungai tersebut. Sejak penyerbuan di Kelurahan Burengan pada pertengahan Oktober, selama berbulan-bulan Abdul Malik terus memimpin Ansor untuk menumpas PKI.
Abdul menyatakan bahwa aksi tersebut mendapat dukungan penuh sekaligus perlindungan dari tentara. Berdasarkan pengakuan Abdul, tentara memiliki peran dan andil besar dalam pelaksanaan apel tersebut. Pada malam hari sebelum apel siaga digelar, Abdul mengaku menyaksikan beberapa anggota Komando Rayon Militer datang ke rumah tokoh NU terkemuka di Kelurahan Setono Gedong, Kediri, bernama Haji Sopingi. Di tempat ini, mereka membahas rencana apel siaga. Anggota Koramil tersebut meminta dilaksanakan apel siaga dengan alasan PKI telah siap bergerak untuk menyerang Kediri. Apel siaga inilah awal aksi penumpasan anggota PKI dan orang-orang yang dianggap terkait dengan partai berlambang Palu Arit tersebut di daerah Kediri. Dituturkan oleh Abdul bahwa saat dirinya dan kelompoknya bertugas menumpas orang-orang PKI sempat kewalahan karena kalah jumlah. Saat itu aksinya dilakukan di Desa Batuaji, Kecamatan Kandar, Kediri. Karena masa PKI lebih besar, Abdul mengaku meminta bantuan Koramil. Tak lama kemudian, sejumlah tentara datang membawa panser. Tak hanya itu, setiap malam, truk Koramil datang ke rumah Abdul untuk menyetorkan sejumlah anggota PKI untuk dieksekusi. TNI yang menangkap mereka, sedangkan kami sebagai eksekutornya, kata Abdul. TNI seperti nabuk nyeleh tangan, meminjam tangan orang lain untuk memukul, imbuh Abdul. Sungai Brantas sebagai lokasi pembantaian. Pembantaian massal selanjutnya masih di daerah yang sama, secara terbuka dilakukan selama berbulan-bulan. Lokasi untuk membunuh salah satu yang favorit adalah di sepanjang pinggiran Sungai Brantas, sungai yang membelah wilayah Kediri. Di sepanjang pinggiran Sungai Brantas inilah kepala para korban dipenggal dan dilempar ke sungai. Belum ada angka pasti jumlah korban pembantaian di Kediri. Namun demikian, sejak dilakukan penumpasan, Sungai Brantas menjadi kuburan terapung. Banyak mayat-mayat yang sebagian besar tanpa kepala terlihat mengambang di sepanjang sungai. Bau busuk menguap yang menyebabkan tidak ada orang yang berani menangkap ikan atau bersedia makan ikan yang berasal dari sungai tersebut. Dikutip dari Tempo dari data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur tahun 1982, Kediri menyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Tercatat, jumlah mantan tahanan yang terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor adalah sebanyak 446.803 orang di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 83.800 orang berasal dari Kediri. Kisah-kisah pembunuhan begitu diturunkan dari truk militer. Orang-orang PKI dan mereka yang dicap PKI ini kemudian digiring ke pemakaman umum Desa Sumberjo yang tak jauh dari rumah Abdul. Istilahnya disekolahkan. Kala itu artinya dibunuh. Jumlah korban yang dibunuh setiap hari beragam. Kira-kira sebanyak 4 hingga 17 orang dikirim tiap malam. Suatu waktu dirinya mengalami kesulitan ketika membunuh karena beberapa orang memiliki ilmu kebal, sehingga susah ditebas oleh senjata kelewat, bahkan parang yang ukurannya besar tak mampu melukai tubuh anggota PKI. Abdul menuturkan bahwa kemudian mereka memakai tongkat rotan yang telah diberi asma atau doa oleh kiai untuk memukul anggota PKI. Hasilnya,
Anggota PKI yang kepal itu tadi ambruk dan akhirnya tewas karena dibacok beramai-ramai oleh warga. Pada masa itu, Abdul Malik dan para anggota Ansor lainnya yakin bahwa perbuatan mereka benar. Seperti api yang disiram bensin, kami semakin mendapat angin untuk memusnahkan PKI. Pungkas Abdul. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura takar labis sundel.